Hai, selamat siang semuanya. Kali ini serial training manajemen Jepang yang kelima. Yang kelima ini kami menjelaskan memecahkan masalah dengan 7 step. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Dan 7 step ini dari ini Shinho Renso. Jadi tips dari buku Shinho Renso ini salah satu tipsnya ya. Ya, kita mulai. Sebenarnya banyak orang tahu, mau ada yang tahu itu PDCA. Ya, PDCA. Ya, kalau orang yang pernah mengikuti training manajemen umum, banyak yang bicarakan PDCA. PDCA adalah plan, do, check, action. Maaf ya kalau tulisannya salah ya. Ya. Jadi untuk memutarkan manajemen sehari-hari, biasanya mengikuti plan, do, check, action. Ya. Atau merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi, dan mencari action yang berikut. Atau menentukan action yang berikut. Itulah PDCA. Itu umum. Akan tetapi, menurut Shinho Renso atau Pusat Horenso Jepang, di atas ini ada 3 step lagi. Muat nggak ya? Ada 3 step lagi. Maaf ya. Ya, ada 3 step lagi. Step pertama adalah menjelaskan tujuan. Kalau kita menemukan masalah, misalnya pihak A dan pihak B ada perselisihan atau gimana, ada masalah, biasanya pihak A dan pihak B masalah karena tujuannya udah beda. Saya sering ibaratkan adalah KPK dan koruptor. Kalau KPK itu tujuannya merantaskan atau menghilangkan kondisi KKN. Tapi koruptor tujuannya apa? Tujuannya dengan cara apapun mau dapat duit banyak. Makanya KPK dan koruptor tidak akan ketemu karena tujuannya sudah beda. Akan tetapi dalam satu kantor atau dalam satu organisasi mestinya di sini harus jelas dulu. Untuk menjelaskan tujuan ini adalah biasanya senjata yang paling bagus adalah visi misi perusahaan. Saya yakin kalau perusahaan Jepang, hampir semua perusahaan Jepang mempunyai visi misi yang jelas. Bahkan ada pabrik yang setiap pagi, waktu apel pagi, membicarakan atau baca sama-sama visi misi. Ya, dengan begitu bisa menyatukan hati. Ini yang sangat penting. Kalau ininya tidak bisa lolos atau akurat, tidak bisa maju ke step yang berikutnya. Jadi untuk mematangkan tujuan atau menyamakan tujuan ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah fakta. Sekarang masalahnya apa? Faktanya harus jelas. Dan biasanya kalau di pabrik, itu fakta dapat dari data. Biasanya data NG, data efisiensi kerja, atau data permintaan dari customer, atau data dari klaim dari customer. Banyak yang data.
Jadi data itu harus dijelaskan. Saya sebagai konsultan menangani beberapa pabrik dan di situ saya selalu mentitik beratkan bagaimana mengumpulkan data yang akurat dan adil dan jelas. Itu yang penting sekali. Walaupun disebut data, kadang-kadang data bisa dimanipulasi atau sumbernya tidak jelas. Kalau begitu, orang yang baca data justru muncul rasa curiga. Kalau dalam rasa curiga, tidak bisa memunculkan masalah. Kemudian kalau datanya udah jelas, oh ya salah ya. Maaf ya tulisannya jelek ya. Itu mencari penyebab utama. Biasanya kalau kita bilang penyebab atau kenapa jadi begitu, kadang-kadang kita duga-duga saja. Ya mungkin karena begini, mungkin karena begitu. Tapi harus kita mencari yang utama. Ya, cari yang utama maksudnya apa? Maksudnya harus dibuktikan. Untuk membuktikan ada satu alat adalah, maaf ya tulis di sini ya. Rekonstruksi. Ya, rekonstruksi itu mungkin ketika kita nonton di TV ada apa ya kejadian kejahatan atau gimana, ada kan saya pelaku, saya yang dibunuh, korban gitu kan? Ya. Itu rekonstruksi. Jadi itu kan mencari penyebab utama ini. Misalnya kita dapat penyebab utama, masih duga-duga. Ya misalnya kalau di pabrik sering-sering terjadi barang yang cacat atau NG. Dan perkirakan ternyata tekanan untuk presnya tidak stabil. Ya. Dengan kalau dapat begitu, kita sengaja bikin kondisi yang tekanannya tidak stabil. Dengan begitu, hasil energinya sama atau tidak. Kalau hasil energinya sama berarti sudah divonis, ya ini itulah penyebab utama. Dan setelah penyebab utamanya jelas, baru maju ke plan, do, check, action. Inilah sebenarnya untuk memecahkan masalah versi Shin Horenso. Ya. Dan sebenarnya untuk mencari penyebab utama ada tips lagi. Kalau tips itu kami menjelaskan dengan kesempatan nanti. Ya, terima kasih kali ini sampai sekian. Dan kalau yang ingin hubungi ke PT ISI nanti di bawah video ada alamat dan sebagainya. Ya, terima kasih.